Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u fil jahri bil qiraati. Yang kesembilan adabnya baca Quran ialah al-jahri fil jahri bil qiraah. Menerangkan tentang harus kencang dengan membaca Quran. Wala syakka fi annahu la budda ayajhara bihi ila hadi yasma'u nafsahu. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya mau nggak mau harus menjaharkan, menjelaskan bacaan sampai batasan yasma'u nafsahu, terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi kalau baca Quran itu ukurannya kedengaran sama kuping sendiri. Kenapa? Idzil qiraatu ibaratun an taqti'is sauti bil huruf. Karena yang namanya qiraah atau bacaan itu adalah gambar daripada taqti'is saut, yaitu menyusun suara bil hurufi dengan huruf-huruf. Jadi harus kedengaran bacaan gimana. Jadi wala budda min sautin fa aqalluhu ma yasma'u nafsahu fa illam yasma' nafsahu lam tasih sholatuhu. Jadi mau nggak mau kita harus kedengaran dengan kuping sendiri, karena kalau tidak kedengaran sama kuping sendiri maka tidak sah sholat kita. Nah, tetapi ada juga dalil yang menyatakan sunnah untuk isror, ya, artinya nggak kedengeran kalau kita baca Quran, ya, atau baca surah Al-Fatihah, itu disunahkan katanya itu harus sir. Fadlu qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu qiraati sirri ala qiraatil alaniyati ka fadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah. Keutamaan bacaan sir dengan bacaan yang jahar itu sama seperti sedekah sir dengan sedekah jahar. Sedekah yang sembunyi-sembunyi sama sedekah yang terang-terangan itu banyakan pahalanya, banyakan sedekah yang sembunyi. Itu. Jadi hadis Nabi yang lain, khairul rizki ma yakfi wa khairul dzikri ma khafi. Wa khairul dzikri al khafi. Jadi sebaik-baiknya rizki adalah yang mencukupi dan sebaik-baiknya zikir adalah yang tersembunyi. Nah, jadi ini dalil yang menyatakan bacaan Al-Quran itu bagusnya itu nggak kenceng, pelan. Ini dalilnya itu. Ya. Karena dulu ada di zaman Sa'id bin Musayyab, pada suatu malam di masjidnya Rasulullah, Masjid Madinah, itu Umar bin Abdul Aziz, waktu itu dia belum menjadi khalifah, masih menjadi gubernur Madinah. Ya, dia membaca bacaan di dalam sholatnya, dan waktu itu memang beliau itu punya bacaan yang bagus suaranya. Maka berkatalah Sa'id bin Musayyab ini kepada anak buahnya, idhab ila hadza musalli famurhu ayyakhfudha min sautihi. Wahai tong, gitu kalau bahasa kitanya, kata Sa'id bin Musayyab, no, temuin no, orang yang baca Quran lagi sholat, no, temuin, ya, bilangin, pelanin suaranya, jangan kenceng kalau baca. Lalu budaknya ini ngomong, innal masjida laisa lana walirijali fihi nasibun. Ya Tuan Syekh Said, ini masjid bukan punya kita, ya, ini masjid bukan bakal kita doang, ya, bukan punya kita. Dan orang-orang juga akhirnya ya wajar dong, ini masjid umum, ya, masjidnya orang Islam, dia kan orang Islam juga, biarin aja udah.
Kata budaknya tuh nggak mau. Akhirnya Sa'id bin Musayyab teriak, "Ya ayuhal musalli, wahai orang yang sedang sholat." Maksudnya Umar bin Abdul Aziz nih, gubernur waktu itu. "In kunta turidullah azza wa jalla bisolatika fa'akhfid sautaka." Kalau engkau sholat mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka rendahkan suaramu. Tapi wa in kunta turidun nas fa innahum lan yagnu anka minallahi syai'a. Kalau engkau mengharapkan bacaanmu itu suaranya dikencengin, mengharapkan dari manusia, dari orang lain, maka kamu nggak ada artinya di mata Allah. Digituin. Jadi Umar bin Abdul Aziz digituin sama ya Sa'id bin Musayyab. Kalau engkau bacaanmu itu dikencengin itu karena mengharapkan Allah, ya, maka rendahkan suaramu karena Allah mendengar. Tapi kalau engkau pengen didengar sama orang, maka lu nggak dapat apa-apa dari Allah, percuma. Itu maksudnya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz diem, rendahkan suaranya, dicepetin sholatnya, terus pulang tanpa pamitan lagi karena malu. Nah dari sini Imam Ghazali lebih condong kepada baca Quran itu kenceng, walaupun di sini disebutkan dulu dalil-dalil yang baca rendah lebih anu. Nah sehingga Imam Ghazali punya komentar gini, sebetulnya hukumnya itu yang paling bagus tetap baca Quran itu harus kenceng, kedengaran suaranya. Ya minimal tadi itu kedengaran sama diri sendiri. Adapun kalau memang dikhawatirkan ria, gitu, ngarepin dari orang biar dipuji orang, nah ini sir lebih utama, gitu. Sir lebih utama, baca pelan lebih utama, itu. Kalau apa? Yang kedua, nggak ganggu orang yang sedang sholat. Itu sir lebih utama. Jadi kita baca Quran, jangan ganggu orang sholat, gitu. Jadi ibadah satu sama lain nggak boleh saling ganggu. Nah ini hukum pertama. Nah Imam Ghazali juga punya dalil. Kenapa harus dibaca kenceng? Karena banyak juga sahabat-sahabat waktu itu malam-malam Nabi keliling, nemuin Abu Bakar. Ya, dilihat Abu Bakar lagi sedang sholat malam, lalu ditanya, ya, Bakar, saya dengar kamu sholat malam gak kedengaran suaranya, baca Qur'annya. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Innalladzi unaji wa huwa yasmi'uni. Yang saya munajatkan itu adalah zat yang mendengar saya. Jadi saya gak kenceng-kenceng. Tapi kalau Sayyidina Umar didengar sama Nabi, Umar, saya dengar kamu sholat malam suaranya kenceng amat baca Quran. Apa jawab Sayyidina Umar? Saya begitu ya Rasulullah, auqidil wasnan wa ajidu syaiton. Saya membangun si wasnan ini anaknya, dan juga untuk mengusir setan. Itu. Jadi semua punya dalil. Apa kata Nabi? Kullukum qad asana wa asoba. Kalian berdua sungguh sangat benar dan bagus. Tuh, jadi mau baca sir bagus, mau bacanya tergantung niatnya. Gantung niatnya. Ya. Kalau kita pengen ria-riaan, pengen apa ya, sir jauh lebih bagus. Nah kalau kita untuk itu, ngusir setan, segala macam, bangunin orang. Karena memang kenapa? Sir terkadang lebih bagus. Karena kalau sir itu lebih jauh daripada ria dan dibikin-bikin. Jadi kalau kita baca sir kan orang mau nilai apa juga nggak ada. Kalau dikencengin kan kadang suka di lagu-lagu nih. Suka di lagu-lagu gitu ya, gaya-gayaan, itu tasannu namanya itu. Nah, tapi kalau nggak ada niatan begitu, maka jahar lebih utama. Kenapa dikatakan jahar lebih utama? Karena merujuk kepada kaidah fikih bahwasanya al khairul al mutaadi afdalu min lazim. Kebaikan yang bakal menyeluruh itu lebih afdal ketimbang kebaikan yang bakal sendiri-sendiri. Contoh, kita sedekah itu lebih bagus. Kenapa? Bakal kita dan bakal orang lain. Kalau kita puasa, kan bakal diri kita sendiri. Maka lebih bagus amalan mutaadi. Artinya bakal orang lain juga bisa. Nah, begitupun baca Quran. Bakal kita, bakal orang lain bisa, namanya amal mutaadi namanya. Kalau kita baca sir, itu bakal diri kita sendiri.
Ya kita baca Quran pelan, itu bakal diri kita sendiri. Orang lain nggak ada manfaat. Tapi kalau kita baca Quran kenceng, bakal kita juga, bakal orang lain juga. Nah, jadi sehingga amal mutaadi jauh lebih bagus ketimbang amalan sir, ya, amalan lazim. Itu kaidahnya, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan sampai sini, silakan.